Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik ya, semuanya sehat. Sebelum kita mulai ibadah, kakak mau nanya nih, semuanya udah pada mandi belum? Semua udah pada makan belum? Kalau sudah, kita harus semangat ibadahnya. Nah, hari ini Kak Erlin tidak sendirian loh. Kakak bareng sama Kak Rahel. Kita sapa Kak Rahelnya bareng-bareng ya. Halo Kak Rahel. Halo adik-adik, halo Kak Erlin. Nah, karena Kak Rahel yang sudah ada, kita mulai ibadahnya yuk. Sebelum kita berdoa untuk baca firman, kita nyanyi satu lagu dulu. Kita nyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil ya. Oke. Saatnya kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah bersama hari ini. Terima kasih juga karena kami dapat berkumpul di rumah bersama orang tua dan mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau membaca firman, kiranya Tuhan Yesus berkati kami agar firman itu boleh hidup dan tinggal dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Udah disiapin semua ya Alkitabnya. Sekarang kita mau baca Alkitab dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Dibuka ya. Udah dapat semua ya. Nah, karena ayatnya cukup panjang, kita cukup baca satu ayat aja. Ayatnya yang ke-7. Dilihat, udah dapat ayatnya yang ke-7? Dah, kita baca sama-sama ya. Ayatnya yang ke-7, 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Udah siap semua ya buat dengar firman Tuhan, buat dengar cerita. Kakak mau tanya dulu nih, apa kabar nih semuanya? Baik semua ya? Sehat ya? Sehat. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang Yosua. Ada yang tahu nggak Yosua itu siapa? Nih kakak ceritain ya. Yosua itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Jadi Yosua yang akan membawa bangsa Israel ini sampai ke tanah perjanjian. Nah, Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk ke tanah perjanjian itu. Mereka tuh harus melewati suatu sungai yang besar banget, arusnya deras. Namanya Sungai Yordan. Nah, Sungai Yordan ini merupakan satu-satunya jalan di mana bangsa Israel dan Yosua harus lewatin itu karena nggak ada jalan lain untuk sampai tanah perjanjian. Nah, akhirnya bangsa Israel kan bingung ya. Aduh, gimana nih cara lewatnya? Sedangkan sungainya deras banget. Terus sungainya juga besar. Nanti kalau aku lewat terus hanyut gimana ya? Bangsa Israel bingung nih. Apa kita nggak akan sampai ke tanah perjanjian ya kalau kayak gini? Nah, kira-kira kalau adik-adik lewat situ, adik-adik bisa nggak? Arusnya deras banget dan sungainya besar sekali. Nah, tapi ternyata bangsa Israel ini bisa tetap lewat. Bangsa Israel ini bisa tetap ngelewatin sungai yang besar dan deras itu. Kenapa coba? Karena Tuhan selalu menyertai bangsa Israel.
Tuhan membuat sungai yang besar dan arusnya deras itu menjadi airnya berhenti. Akhirnya bangsa Israel bisa melewati sungai itu. Nah, adik-adik, gak cuma bangsa Israel yang diberkati sama Tuhan. Kita, Kakak Rahel, Kakak Erlin, dan adik-adik semua di sini juga diberkati sama Tuhan. Contohnya apa coba adik-adik diberkati sama Tuhan? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Salah satu contoh nih, contoh penyertaan Tuhan dalam hidup adik-adik. Misalnya, adik-adik bisa naik kelas, adik-adik bisa masuk sekolah yang baru, itu juga contoh penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Tapi nggak cuman itu, Tuhan menyertai adik-adik tuh banyak banget contohnya. Ini siapa yang sekolahnya jadi online, sekolahnya jadi di rumah aja, pakai gadget atau pakai laptop? Ya, hampir semuanya sekarang sekolahnya itu online. Sekolahnya dari rumah. Tapi kira-kira di sini ada yang seneng gak sih sekolahnya dari rumah? Atau biasa aja sih sebenarnya? Atau enggak sih, aku lebih suka sekolah, datang ke sekolah, bisa ketemu ibu guru, bapak guru, terus bisa ketemu teman-teman juga. Nah, adik-adik lebih suka yang mana? Mau sekolahnya di rumah atau di sekolah, sebenarnya itu kan sama aja. Yang penting kita sama-sama sekolah. Nah, penyertaan Tuhan itu gak cuma di saat adik-adik naik kelas atau dapat sekolah baru, tapi saat adik-adik belajar di rumah, sekolahnya di rumah, Tuhan juga menyertai adik-adik loh. Contohnya gimana? Contohnya nih, kakak kasih contoh. Misalnya, adik-adik memiliki fasilitas untuk bisa belajar online di rumah. Adik-adik punya gadget, punya laptop atau handphone yang bisa dipakai buat sekolah. Terus adik-adik punya kuota internet nih buat ngikutin sekolahnya. Terus adik-adik juga punya buku buat dibaca-baca di rumah, buat ngikutin pelajaran. Nah, adik-adik juga didukung oleh orang tua yang selalu melindungi adik-adik, menjaga adik-adik di rumah. Itu salah satu bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Buat adik-adik semua yang masih sekolah di rumah, gak usah sedih, gak usah marah, gak apa-apa. Yang penting kita masih bisa sekolah meskipun dari rumah aja. Karena meskipun dari rumah, kita masih bisa tetap belajar, kita bisa tetap gapai prestasi yang terbaik. Dan dimanapun kita berada, mau ada di rumah, mau ada di sekolah, dan dimanapun, Tuhan akan selalu menyertai kita semua ya, amin? Amin. Yeay, waktunya aktivitas. Firman hari ini udah selesai. Nah, sebelum kakak tutup dalam doa, kakak punya aktivitas nih buat adik-adik. Nanti kakak kasih gambar, kalian cari perbedaan di antara gambar itu. Gambarnya ini. Selain kakak tampilin di sini, adik-adik juga bisa ngambil gambarnya di link di bawah, nanti kakak cantumin. Nanti gambarnya boleh di print terus diwarnain atau di screenshot aja. Nanti yang penting dicari perbedaan di antara kedua gambar ini. Nanti hasilnya boleh dikirim ke kakak-kakak yang adik-adik punya nomornya. Boleh ke kakak Rahel, boleh ke kakak Erlin, atau ke kakak-kakak yang lain. Boleh, terserah adik-adik. Oke? Firman Tuhan hari ini udah selesai. Ayo kakak ajak adik-adik untuk berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kesehatan kami, kedua orang tua kami, dan seluruh orang-orang yang ada. Tuhan,
Berkati juga sekolah kami agar meskipun kami masih belajar di rumah, kami dapat memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang balik lagi sama Kak Erlin ya. Nah, karena tadi kita udah dengar firman Tuhan, udah dengar ceritanya dari Kak Rahel juga, saatnya kita berikan persembahan ya. Kita berikan persembahan dengan satu lagu. Lagunya Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Nah, saatnya kita mau doa buat persembahan kita. Lipat tangan, terus kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami mendengarkan sedikit dari firman-Mu dan cerita dari Kak Rahel. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini boleh berguna bagi pelabaran Injil-Mu di muka bumi ini, khususnya bagi gereja kami GPIB Marga Mulyo. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami, adik-adik layan. Kiranya Tuhan Yesus selalu senantiasa memberikan kami ketekunan, kerajinan, dan kemauan agar kami terus dengan hati yang sungguh-sungguh mau beribadah kepadamu Bapa. Tuhan juga selalu memberikan kami ketekunan dalam kami belajar walaupun dalam situasi seperti ini. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kakak lain kami. Kiranya Tuhan Yesus tetap senantiasa memberikan semangat agar kami tidak putus asa, tidak menyerah, tetapi kami tetap semangat dalam menjadikan kami sebagai seorang pelayan Bapa. Berkati orang tua kami, berkati kami semua, dan berkati bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sebelum kakak tutup, kakak punya pesan nih buat kita semua. Bukan kakak doang loh, Kak Rahel juga punya pesan buat kita semua. Kita jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kita. Caranya, jangan lupa untuk selalu cuci tangan yang bersih. Jangan lupa mandi yang bersih. Makan makanan yang bergizi. Buah, sayur, dan minum air putih yang banyak. Dan jangan Dan lupa untuk selalu berdoa.